Anak benua India merupakan sebuah sebutan bagi kawasan Asia Selatan pada zaman dulu. Disebut demikian karena di kawasan tersebut belum ada Republik Federal India, Republik Islam Pakistan, dan Republik Bangladesh seperti sekarang. Agama Islam masuk ke anak benua India melalui dua jalur, yaitu jalur darat dan jalur laut. Jalur darat terjadi pada abad ke-8 Masehi. Saat itu Kekhalifahan Umayyah, tepatnya masa Khalifah Walid bin Abdul Malik, 705–715 Masehi. Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, yaitu pemerintahan Khalifah Al-Mansur, diketahui telah banyak keluarga Islam yang menetap di Sindi dan mendirikan perkampungan-perkampungan Islam. Dan pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun, dikirim ekspansi berikutnya lalu mendirikan suatu kota sebagai markas militer Islam, yaitu Al-Mansurah. Islam masuk ke wilayah anak benua India melalui jalur laut terjadi pada abad ke-7 Masehi, dan sejalan dengan Islam masuk ke Nusantara. Pada saat itu banyak kapal pedagang Arab yang singgah di pesisir pantai Malabar dan Coromandel dan memungkinkan agama Islam mulai masuk ke wilayah tersebut. Agama Islam yang tersebar di India bagian utara ini bermazhab Syafi'i karena para pedagang yang berasal dari Mekah contohnya, bermazhab Syafi'i. Sekarang ini Islam menjadi agama kedua terbanyak penganutnya di India setelah Hindu. Diketahui jumlah Muslim mencapai angka 200 juta dari 1,3 miliar populasi seluruhnya. Sehingga menjadikan India sebagai negara peringkat ketiga dengan jumlah Muslim terbanyak di dunia menurut data World Population Review setelah Indonesia dan Pakistan. Meskipun memiliki jumlah penganut yang terbilang sangat banyak, tidak memungkinkan bahwa Islam masih dipandang asing oleh sebagian besar penduduk anak benua India terutama oleh kalangan Hindu militan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keadaan berikut terjadi, di antaranya adalah Number 1. Keberadaan agama Hindu sudah lama. Seperti yang kita tahu, bahwa India merupakan tempat lahirnya beberapa agama, salah satunya adalah agama Hindu. Dalam buku agama Hindu karya Khotimah disebutkan bahwa agama Hindu diperkirakan muncul di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi. Dan merupakan akulturasi budaya antara bangsa Arya sebagai pendatang dari Iran yang masuk melalui Selat Khyber dan bangsa Dravida sebagai suku asli India. Dari akulturasi tersebut menghasilkan kebudayaan baru yang disebut Hindu, dengan membagi masyarakat dalam sistem kasta. Terdapat 4 kasta yang ada, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Jika dihitung dari 1500 SM hingga sekarang, agama Hindu sekurang-kurangnya telah eksis selama 3500 tahun. Dan menjadi agama dengan jumlah penganut terbanyak di India. Number 2. Keberadaan agama Buddha. Tidak hanya agama Hindu, namun terdapat juga agama Buddha yang telah ada sejak tahun 500 sebelum Masehi. Agama Buddha ini merupakan respon atas ketidakpuasan terhadap agama Hindu yang lebih mementingkan kaum Brahmana dan tidak memedulikan kaum rakyat jelata. Pembawa dan penyebar agama Buddha adalah Siddhartha Gautama, 563–483 sebelum Masehi, dan menjadi agama negara pada masa Kaisar Ashoka tahun 272 sebelum Masehi. Number 3. Adanya agama Zoroaster atau penyembah api. Agama Zoroaster merupakan sebuah kepercayaan yang namanya diambil dari nama pendirinya, yaitu Zarathustra 660 sebelum Masehi sampai 581 sebelum Masehi. Agama ini bermula dan berkembang di suatu daerah Parsi kuno yang sekarang bernama Iran. Dalam Al-Quran, agama ini disebut agama Majusi. Number 4. Lahirnya agama Sikh. Agama Sikh atau Sikhisme merupakan suatu kepercayaan religi yang lahir di daerah Punjab, India bagian utara. Agama ini diperkenalkan dan disebarkan oleh Guru Nanak 1469 sampai 1539 Masehi yang merupakan salah satu tokoh India. Sikhisme ini mempercayai satu Tuhan yang pandeistik dan memiliki 10 guru dalam pengajarannya. Ke-10 guru tersebut yaitu Guru Nanak, Guru Angad, Amar Das, Ram Das, Arjun, Hargobind, Hari Rai, Harkishan, Tegh Bahadur, dan guru yang terakhir Govind Singh. Agama Sikh sering disebut sebagai gabungan dari Hindu dan Islam karena beberapa ajarannya di satu sisi mirip seperti Islam dan seperti Hindu di sisi lainnya. Namun ditegaskan oleh guru kelima Sikh yaitu Arjun, bahwa agama Sikh sangat berbeda dengan kedua agama tersebut. Number 5. Keberadaan agama Jainisme.
Faktor terakhir yaitu karena adanya agama Jain atau Jainisme yang muncul sekitar abad ke-6 sebelum Masehi di Lembah Gengga, India bagian timur. Agama ini sebenarnya lahir terlebih dahulu daripada agama Buddha. Namun dalam penyebarannya, agama Buddha mempunyai pengikut yang cukup besar di luar India, dan agama Jain hanya terbatas di India. Agama ini pun merupakan respon ketidakpuasan terhadap sistem kasta dan Veda di agama Hindu. Mahavira atau Nataputta Vardhamana 599 sebelum Masehi sampai 527 Masehi diketahui menjadi tokoh pendiri sekaligus penyebar agama Jain ini. Jadi, bisa disimpulkan bahwa sebelum agama Islam masuk ke anak benua India, telah eksis beberapa agama yang sudah lama ada bahkan sudah beribu-ribu tahun sebelum Masehi memungkinkan bahwa Islam masih dipandang asing oleh sebagian besar penduduk. Terlebih kita ketahui bersama, jika agama Islam bukan lahir di kawasan anak benua India, melainkan lahir di Mekah yang diturunkan kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan, agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, Sikh, dan Jain yang asli lahir di daerah anak benua India, tentu membuat penduduk asli merasa lebih mengenal, mengetahui mengenai seluk-beluk dan membuat mereka lebih percaya daripada agama Islam. Namun, perlu diingat bahwa peradaban Islam pernah berkuasa dan memerintah di kawasan anak benua India. Beberapa pemerintahan Islam yang pernah berkuasa, di antaranya, dinasti Ghaznawiyah, 1077 Masehi sampai 1187 Masehi. Dinasti Guriyah 1186 Masehi sampai 1266 Masehi, Dinasti Mamalik 1206 Masehi sampai 1290 Masehi, Dinasti Khalji 1290 Masehi sampai 1320 Masehi, Dinasti Tughlaq 1320 Masehi sampai 1413 Masehi.